Memang sungguh besar kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ditebus dosa kami. Kami dilayakkan untuk datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami diperkenankan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami diberikan kesempatan untuk diperbaharui lagi di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami semua. Tenangkan hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan. Supaya kami mendengarkan firman-Mu, suara-Mu yang mengubahkan hidup. Sudah mengubah hidup kami dan hari ini akan mengubah hidup kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Senang bisa bertemu lagi sesudah beberapa waktu cukup lama tidak hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatan bisa membawakan firman Tuhan lagi di tempat ini pagi ini. Saya menghadapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari banyak gereja-gereja karena saya jenisnya ke gerejanya GKI nih, yaitu Gereja Keliling Indonesia. Jadi macam-macam, ada gereja kecil, ada gereja besar, ada gereja sedang, ada yang Presbyterian, ada GKI, ada GKY, ada Pentakosta, GBI, GBIS, segala macam. Jadi saya bilang GKI betul, Gereja Keliling Indonesia. Jadi kalau tanya, Pak Hari ke gereja mana? Minggu apa ya? Harus tanya, minggunya minggu kapan? Kalau hari ini saya di GBI di sini dan di GBI nanti di Rayon 1H. Nah itu kerjaan saya seperti itulah. Ya. Pertanyaan yang sering kali saya tanyakan dan mungkin saya tanyakan kepada saudara sekalian pagi ini. Salahkah buat seorang Kristen untuk jadi kaya raya? Jangan jawab dulu ya. Atau haruskah orang Kristen itu hidup susah, miskin? Banyak sekali pendapat-pendapat yang membicarakan masalah kaya dan miskin ini. Ada yang berkata kalau orang Kristen kaya itu sombong. Kalau kaya tuh orang kaya rata-rata sombong. Bahkan Tuhan Yesus bilang orang kaya lebih susah masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Jadi harus miskin. Kalau miskin itu pasti rendah hati nih. Wow, saya bilang ini pendapatnya kan menarik ya. Apakah nggak pernah lihat orang miskin yang sombong? Pernah ketemu nggak orang miskin yang sombong? Banyak nggak? Banyak. Miskin nggak ada urusannya dengan kesombongan. Kaya nggak ada urusannya dengan kesombongan. Miskin, rendah hati, kaya, sombong itu nggak ada. Karena setiap orang dibentuk sesuai dengan hatinya. Hatinya yang menentukan apakah dia berkenan kepada Tuhan atau tidak. Banyak kali pelayanan-pelayanan yang dimulai dengan begitu luar biasanya. Dengan indahnya. Kita melihat kuasa yang luar biasa, pergerakan yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan semuanya berubah. Menjadi begitu kalut dan kacaunya. Pelayanan yang dimulai dengan visi dari Tuhan. Hidup yang dimulai dengan visi dari Tuhan. Berakhir dengan ambisi. Ini yang paling celaka. Sehingga yang saya katakan bukan masalah kaya atau miskin. Bukan masalah sama sekali. Kehidupan kekristenan yang kita harus hati-hati adalah bagaimana supaya kita terus mengerjakan keselamatan kita. Bukan hanya sekedar saya sudah selamat, selesai sudah, sekarang boleh berdosa sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan visi dari Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita bergeser.
Dari visi menjadi ambisi. Begitu masuk ambisi, celaka kita. Pagi ini kita mau melihat dari kitab yang luar biasa dalam perjanjian baru. Karena saya katakan luar biasa, satu-satunya yang disebut kitab hikmat. Di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ada beberapa kitab hikmat, tetapi dalam perjanjian baru cuma satu. Yaitu kitab hikmat ini. Yang ditulis oleh adik dari Tuhan Yesus, Yakobus. Yakobus adalah kitab yang ditulis secara khusus sebagai seorang gembala yang ingin supaya kehidupan kekristenan jemaat itu bertumbuh berkembang. Menjadi baik. Jangan sampai melakukan kesalahan. Itu sebabnya dikatakan kata hikmat. Kitab hikmat karena memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita harusnya menjalankan hidup kita. Bagaimana bisa terjadi yang namanya visi Tuhan dalam hidup kita menjadi ambisi yang menghancurkan. Dan bagaimana kita akan harus menghindarkan ini semua sehingga kita tidak terjebak dan masuk dalam kecelakaan paling besar dalam hidup kita. Kata Tuhan Yesus, pada akhir zaman nanti, bukan engkau yang memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Dan saya pikir saya nggak mau dari salah satu yang berkata, aku tidak kenal engkau. Saya yakin kita semua di sini nggak mau. Pada akhirnya Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Betapa mengerikannya. Yakobus memberikan suatu pengajaran dengan hikmat yang luar biasa yang dia dapat dari Tuhan Yesus, mengajarkan kita bagaimana bersikap supaya kita jangan sampai terjebak. Dalam pasal 4, Yakobus pasal 4. Kalau saudara buka kitab saudara, Yakobus pasal 4, saya minta maaf, saya pakai ini supaya hurufnya besar-besar gampang dibacanya gitu ya. Maklum kalau sudah mulai punya cucu udah matanya tambah susah ngelihatnya. Jadi saya pilih pakai yang lebih besar mudah dibaca. Nah, perhatikan apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan, yang kita bicarakan dari pertama, betapa mengerikannya ketika kita memulai perjalanan kehidupan kekristenan kita dalam visi Tuhan. Dan di dalam perjalanan ini, kita bergeser menjadi ambisi. Ketika ambisi menguasai kita, yang ada adalah hawa nafsu kita. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan untuk memuaskan hawa nafsu itu membuat kita tidak memikirkan orang lain. Membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Membuat kita tidak peduli dengan Tuhan. Dan ini membawa kita pada kecelakaan. Kecelakaan yang luar biasa. Begitu kita masuk dalam ambisi, kita tidak bisa kendalikan lagi. Kita melihat banyak sekali, saya nggak katakan banyak sekali dengan kategori ribuan, tetapi melihat betapa hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanannya begitu luar biasa, berkembang dengan pesat, dengan luar biasa, dan hancur oleh ambisinya, ambisi yang tidak sehat. Ini loh yang harus kita jaga, karena hidup kita setiap harinya tidak pernah dipisahkan dari pencobaan-pencobaan. Setiap harinya kita hidup dalam pencobaan-pencobaan yang bisa membuat hidup kita dari visi berubah menjadi ambisi karena pencobaan-pencobaan itu. Ngelihat tetangga punya mobil baru, kita bilang saya juga mau.
keinginan hati kita. Selalu lihat rumput di tetangga selalu lebih hijau ya. Ada orang pakai iPad baru, saya juga mau. Ada orang pakai baju bagus, saya juga mau. Ambisi untuk memiliki yang apa yang kita tidak miliki. Membuat kita terjebak dengan keinginan ini. Karena memang inilah kerjanya iblis, mencobai. Yang membuat mata kita beralih dari salib kepada mobil yang baru. Dari salib kepada rumah yang besar. Dari salib kepada uang yang banyak. Habis kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dimanapun apapun yang kita lakukan, pencobaan tidak pernah berhenti. Pencobaan untuk membuat kita bergeser dari visi Tuhan menjadi ambisi pribadi. Itu sebabnya Yakobus memberikan suatu wejangan bagaimana caranya supaya kita menang selalu. Nah ini tadi bagian yang kalah. Sekarang saya mau masuk ke bagian yang indah sekali. Bagaimana Yakobus mengajarkan supaya kita bertahan. Supaya kita menjadi sempurna dalam Kristus. Kalau saudara buka Yakobus pasal 1. Pasal 1 dimulai dengan kata salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada ke-12 suku di perantauan. Nah jelas Yakobus menulis surat ini kepada saudara-saudara seimannya. Yaitu bangsa Yahudi yang tersebar karena pembunuhan, penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Saat itu begitu banyak penderitaan yang mereka alami sehingga mereka keluar melarikan diri, keluar dari Yerusalem. Dan Yakobus sebagai gembala dari gereja terbesar saat itu di Yerusalem, yang jemaatnya puluhan ribu, menulis surat ini kepada mereka semua. Dan surat ini juga baik untuk kita yang adalah orang-orang percaya. Ayat kedua berkata seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow, siapa yang mau menikmati pencobaan? Ada? Katanya, kalau kata bahagia itu saya mau berikan arti yang lebih dalam lagi, bisa kita terjemahkan menjadi diberkatilah. Atau anggaplah sebagai suatu berkat apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Penderitaan, kesusahan, godaan. Berbahagia. Apa yang bahagia? Siapa di sini belum yang pernah sakit gigi? Ada? Pernah sakit gigi Pak Iwan? Pernah ya? Menikmati betul kan Pak ya? Aduh enak sekali lu sakit gigi. Bahagia kan kalau sakit gigi ya? Enggak? Ada yang bahagia kalau sakit gigi? Aduh, enak banget tuh sakit gigi ini. Iya, ada yang bahagia. Nah terus tadi katanya berbahagialah. Atau diberkati Allah orang yang masuk dalam berbagai pencobaan. Maksudnya apa kalau gitu? Nah saya beritahu gini. Saya orang yang tidak pernah sakit gigi seumur hidup saya. Gimana? Lebih enak mana? Sakit gigi apa tidak sakit gigi? Tidak. Yakin mau tidak pernah sakit gigi? Yakin mau? Nah, ini pertanyaannya kan jadi menarik nih. Katanya sakit gigi menderita, nggak enak, nggak mau sakit gigi. Saya tanya, yakin mau nggak pernah sakit gigi? Karena saya nggak pernah ngalami sakit gigi. Yang namanya orang bilang, aduh sakit gigi Pak. Saya bilang kayak apa sih? Karena saya nggak tahu kayak seperti apa yang namanya sakit gigi. Jadi mana yang lebih enak? Pak Iwan apa saya? Yang nggak pernah sakit gigi. Nah saya ceritakan persoalan saya. Karena saya nggak pernah sakit gigi, tahu-tahu gigi saya hancur. Nggak tahu kapan mulai bolongnya nggak tahu, tahu-tahu udah hancur, pecah.
Pecah berantakan gitu, terbuka semua, terus mau diapain? Kira-kira nyaman gak kalau udah terbuka? Waduh, bingung. Ini kalau udah gigi ke atasnya pecah gitu, sudah gak tahu mesti diapain. Ke dokter gigi. Dokter gigi bilang disuntik ya supaya tahan sakit. Nggak usah, saya bilang biarin aja karena saya juga nggak berasa sakit. Ini udah pecah gini nggak apa-apa? Nggak sakit kok. Dibor ya, dibersihkan, silahkan. Dibor, dibersihkan semuanya. Nah persoalannya begitu sudah pecah, nggak cukup cuma hanya ditambal. Langsung root canal, tahu nggak root canal? Dibersihkan sarafnya, dicabut semua, menjalankan perawatan yang berminggu-minggu supaya dimatikan. Ya kalau kamu sudah pernah root canal tahu betapa sengsaranya mangap, buka mulut berjam-jam gitu dibersihin semua, dikasih obat, minggu depan balik lagi, begitu lagi. Minggu depan balik lagi, begitu lagi. Selesai sudah semua pengobatan, dibor lagi, disekrup lagi giginya ke gerahamnya. Sudah disekrup, nggak cukup sampai situ, tunggu lagi. 2 minggu lagi, tunggu nanti sarungnya atau crownnya itu jadi, dipasang lagi crownnya. Nah saya udah beberapa pasang crown ini. Saudara tahu nggak? Gara-gara nggak pakai sakit gigi, nggak pernah sakit gigi itu, sekali gigi saya pecah, itu nggak cukup 10 juta. Untuk beresin 1 gigi. Karena untuk root canal, crowning, kalau di US itu makan uang sekitar $3.000, $4.000, 1 gigi. Jadi gimana Pak Iwan? Mau sakit gigi supaya tahu cepat-cepat betulin dirawat giginya atau tunggu pecah. Nggak pernah sakit gigi dan keluarkan beribu-ribu dolar untuk ngobatin. Gimana Pak Iwan? Bersyukur nggak sekarang bisa sakit gigi? So, mau sakit gigi apa nggak mau pernah sakit gigi? Saya iri hati dengan kalian loh. Kepengen ngerasain sakit gigi gitu ya, supaya bisa diobatin cepat-cepat. Jangan tunggu udah hancur. Tahu-tahu 10 juta, 15 juta, bersihin, betulin 1 gigi saya, 1 gigi. Kalau 32 gigi, satu rumah habis buat betulin gigi. Atau saya belum 60 udah. Ya habis giginya. Kalau nggak dirawat. Nah ini saya bilang jadi gimana? Mau sakit gigi apa nggak mau sakit gigi? Jadi yang mana yang lebih berkat? Sakit gigi apa nggak sakit gigi? Nah baru bingung sekarang. Karena sebenarnya persoalan utama bukan masalah sakit gigi atau sakit giginya. Sikap kita di dalam menghadapi pencobaan. Pencobaan tidak bisa kita hindari dari hidup ini. Sejak Kejadian pasal 3 sudah diberitahukan bahwa kita akan menjalani hidup dengan segala macam pencobaan. Dengan segala macam pencobaan. Nah, bedanya antara orang yang sudah mengenal Kristus dengan yang belum mengenal Kristus sangat luar biasa sekali. Karena sesudah Kejadian pasal 3, kondisi manusia ketika diciptakan Adam dan Hawa, mereka diberikan kesanggupan yang unik sekali dari Tuhan yang kita kenal sebagai will atau kehendak. Adam dan Hawa diberikan kehendak yang unik, saya katakan, karena diberikan dari Tuhan. Yaitu bahwa Adam ketika diciptakan diberikan kehendak untuk bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Saudara mengerti? 2 kondisi Adam dan Hawa terhadap dosa, yaitu bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk memilih tidak taat kepada Tuhan dalam pasal ketiga, Kejadian pasal 3, maka sesudah kejatuhan itu kondisi manusia, kondisi Adam dan Hawa menjadi begitu berubahnya.
Sehingga di dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Semua, tidak ada yang tidak berdosa. Semua telah berdosa. Karena kondisi sesudah kejatuhan menjadikan manusia tidak bisa tidak berdosa. Bisa berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Artinya apa? Manusia menjadi pendosa. Kalau enggak, apa yang difirmankan dalam Roma pasal 3:23 tidak tepat lagi. Semua telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang tidak. Kondisi kita begitu rusaknya, tidak bisa tidak berbuat dosa. Bisa berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Akhirnya apa? Ya dosa terus. Kemudian ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, keadaan kita terhadap dosa berubah lagi. Seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. Kita diberikan dengan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita, kesanggupan untuk tidak berdosa. Untuk tidak berdosa. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Nah ini persoalannya. Apakah pencobaan, sekarang ketika kita menghadapi pencobaan, dua ini menjadi perhatian kita nih. Ketika pencobaan datang, apa yang terjadi? Kita ikut seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, berdosa, atau tidak berdosa. Kondisi kita di dalam Tuhan, dengan adanya Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tidak berdosa, memberikan kita kesanggupan untuk menjawab tidak terhadap dosa, sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Kita ketika kita bilang kita di dalam Kristus, dan kita tidak taat kepada tuntunan Roh Kudus untuk tidak berdosa, saya malah meragukan sudah selamat belum kalian nih. Yang masih rajin sebagai pendosa. Apakah pencobaan itu salah? Apakah pencobaan itu dosa? Pencobaan-pencobaan yang dialami kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus, pencobaan itu dari luar bukan dari dalam. Pencobaan itu dari luar. Iblis yang dikatakan seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya, dengan segala pencobaannya, tujuannya cuma satu, supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau pencobaan ini membuat kita jalan dosa, terus kata yang dikatakan oleh Yakobus apa? Berbahagialah, ya sebagai suatu kebahagiaan. Apa yang kebahagiaan kalau jatuh dalam dosa? Coba buka ayat yang di bawahnya, ayat yang ke-13. Saya baca 14 saja. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh pencobaan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara mengerti gimana caranya supaya kalau sampai masuk, sampai ini menjadi dosa. Dan dosa itu mendatangkan maut. Apa yang membuat kita bahagia? Gak ada. Tidak ada sama sekali. Yang kita perlu perhatikan di sini yang diajarkan oleh Yakobus adalah perhatikan. Berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, suatu berkat apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara perhatikan dikatakan nih. Tetapi ada kata yang sulit sekali. Karena di dalam ayat yang kedua dikatakan sebagai apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi ayat 3
kok berubah menjadi ujian? Apa yang mengubah menjadi ujian? Pertanyaan saya juga, kalau kamu berubah jadi ujian, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Wow. Tapi kalau ujian pasti lulus nggak? Siapa yang di sini masih mahasiswa? Kalau ujian pasti lulus nggak? Yakin pasti lulus. Nah ini yang sulitnya. Kalau ujiannya gagal, kamu bisa bahagia nggak? Jadi sempurna. Setiap ujian nggak lulus, tambah sempurna ya. Atau tambah terpuruk. Ya kan kerjaan saya kasih soal ya, saya tahu betul kok. Kalau kasih soal kan kira-kira membuat, ya itulah pencobaan buat murid-murid ya, buat para mahasiswa. Pencobaan yang luar biasa beratnya ya. Dan apakah soal itu salah? Soalnya enggak salah. Bagaimana kita menyikapi pencobaan itu? Soalnya bukan pencobaan. Tetapi ketika kalian menghadapi soal ujian ini, pencobaan lain keluar. Yaitu keinginan kita. Keinginan untuk dapat nilai 100. Ya. Dia soalnya, aduh nggak tahu jawabannya, mau dapat 100 gimana caranya? Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Semua pencobaan itu dari luar buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis terus menggoda. Masalahnya begitu kita baca tadi ayat 14, pencobaan ini sudah di mana? Di dalam. Begitu sudah masuk di dalam, ayat 14 dan 15, begitu sudah masuk di dalam, bisa dihentikan enggak? Tidak, jadi dosa. Kalau sudah jadi dosa, jadi kecelakaan buat kita. Bukan menjadi sempurna. Dan bagaimana caranya pencobaan ini masuk ke sini? Saudara perlu perhatikan sekali. Semua pencobaan masuk dari apa yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu panca indera kita. Kita diberikan 5 panca indera. Yang begitu unik sekali. Siapa yang di sini nggak bersyukur atas panca indera yang diberikan Tuhan? Saya punya koko 1. Koko saya dulu sempat di Indonesia. Dia ke Indonesia tahun 90-an. Kemudian tetapi 2002 dia harus kembali ke Amerika. Karena 2002 dia kena stroke. Karena stroke itu membuat dia lumpuh. Tetapi setelah pengobatan dia mulai bisa berjalan lagi. Tapi ada satu bagian yang tidak bisa disembuhkan. Yaitu dia tidak bisa bicara lagi. Dia hanya bicara 1-2 kata saja. Belum gagu loh. Bukan gagu. Tapi dengan kehilangan kesanggupan untuk bicara saja. Menjadi masalah luar biasa. Bagaimana dengan panca indera mata kita kalau kita buta? Bagaimana kalau dengan telinga kita tidak bisa mendengar? Apakah kita bisa menikmati? Tuhan berikan panca indera ini dengan satu tujuan supaya kita bisa menikmati kebesaran, kemuliaan, keluar biasaan dari Tuhan. Tetapi ingat, iblis tahu enggak? Tahu sekali. Dan iblis memakai yang kita kenal panca indera ini dalam konsep pencobaan yang sama kepada Adam dan Hawa. Begitu pula dipakai untuk kita sekalian. Kalau saudara buka dalam pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3. Kata yang luar biasa adalah, maka Hawa melihatnya dan begitu indah. Ya, tampak indah. Tampak indah. Karena itulah dia tertarik. Dia ambil buah itu dan dimakannya. Saudara, pencobaan yang datang kepada kita, itu semua mengarah kepada panca indera kita. Baik itu mata, telinga, ya. Silakan sebutkan.
Semua panca indera ini menjadi sasaran yang utama untuk iblis memasukkan pencobaannya kepada kita. Begitu pencobaan itu sudah terpikat oleh panca indera kita, cepat sekali. Gosip itu tambah digosok tambah asik ya. Itu gosip. Gosip itu masuknya dari mana sih? Dari sini. Kalau enggak dari sini, dari sini. Begitu udah masuk ke sini, berapa lama turun ke sini? Wah, ini dekat banget ya. Sekitar berapa? 30 cm ya dari sini turun ke sini. 30 cm. Begitu ke sini, begitu masuklah pencobaan itu lewat panca indera kita ke sini, langsung turun ke sini. Kalau sudah ke sini, yang seperti tadi Yakobus pasal 1 ayat ke 14-15, jadi apa? Jadi dosa. Kalau dosa sudah di sini, apa yang terjadi? Maut. Upah dosa itu tetap maut. Upah dosa itu tetap maut. Bagaimana bisa kita katakan pencobaan itu menjadi suatu berkat? Bagaimana bisa menjadi suatu berkat kalau sudah masuk lewat panca indera kita, ke otak kita, turun ke hati kita jadi dosa? Bukan berkat lagi, tapi kecelakaan. Jelas ini kecelakaan. Itu sebabnya kata ini dipakai adalah kata ujian ini yang sebenarnya dari bahasa Yunani yang unik sekali. Karena seluruh perjanjian baru hanya ada dua kali disebutkan kata ujian ini. Dua-duanya diterjemahkan ujian, sedangkan kata yang sebenarnya harusnya diterjemahkan pencobaan juga. Pencobaan juga. Tetapi karena kata yang pertama, pencobaan pertama berbeda dengan kata pencobaan yang kedua ini, sehingga penerjemah Alkitab kita memutuskan untuk menempatkan pencobaan dan ujian supaya bisa membedakan. Nah, hari ini saya coba menjadi sedikit dosen bahasa Yunani buat saudara sekalian. Kata pertama pencobaan adalah perasmos. Perasmos. Kata perasmos ini pencobaan yang diberikan iblis buat kita orang percaya, datangnya dari iblis untuk mengganggu kita. Buat orang yang tidak percaya, perasmos itu di sini. Perasmos itu di dalam hatinya. Pikiran dan hatinya. Seperti yang katakan dalam Roma pasal 3. Baca lagi dari ayat 10. 11-12. Keinginannya cuma yang jahat saja. Itu perasmos yang di sini. Tetapi buat kita orang Kristen, perasmos tidak di sini. Perasmos datangnya dari luar. Nah, perasmos inilah yang menurut pasal 1 ayat 14-15 yang masuk ke sini, perasmos, dan turun ke sini jadi dosa. Perasmos sendiri tidak jadi dosa selama tidak masuk. Perasmos tetap perasmos, tidak menjadikan kita berdosa, tidak berubah menjadi dosa kalau tidak masuk di kita. Nah, kata ujian diambil dari kata dokimion. Nah, dokimion ini cuma ada sekali dipakai Yakobus, sekali lagi dipakai oleh Petrus. Dokimion ini adalah pencobaan, tetapi dengan pengertian pencobaan yang sudah dimenangkan. Kalau saudara bisa menang atas pencobaan itu, maka ini akan menuntun kita kepada ketekunan dan ketekunan kepada kesempurnaan. Itu dokimion. Jadi dengan kata lain, semakin banyak dokimion, dengan kata lain dokimion baru bisa terjadi kalau ada perasmos. Perasmus, sepanjang hari kita ngalami perasmus. Perasmusnya nggak ada berhenti-berhentinya nih. Tapi dokimionnya seberapa seringnya. Kalau dokimionnya terjadi semakin sedikit, saudara bukannya diberkati. Saudara celaka. Saudara akan celaka. Tetapi kalau dokimion ini terjadi terus menerus, maka dokimion ini akan menuntun kita sekalian kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Persoalannya bagaimana caranya supaya dokimion terjadi terus menerus.
Begitu Perasmus masuk, tidak bisa berhenti. Langsung jadi dosa. Tetapi Perasmus yang tidak masuk ke sini, akan menjadi dokimion. Nah, saudara perhatikan. Perasmus yang tidak masuk ke sini lewat panca indera kita akan menjadi dokimion, yaitu kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Itu persebabnya kita perlu menjaga jangan sampai masuk. Tapi lucunya kita gitu ya, kalau Perasmus masuknya gampang banget ya. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan masuknya susah banget ya. Kalau dengar firman Tuhan masuk sini keluar sini cepat. Menurut penelitian kebanyakan apa yang didengar khotbah yang dikhotbahkan itu cuma bertahan 3 hari. Setelah 3 hari lupa. Kalau saudara mau lupa semua yang saya katakan silakan saja. Tetapi jangan lupa yang 2 kata ini. Perasmus atau dokimion. Perasmus atau dokimion. Nah begitu saudara masuk dalam pencobaan, aduh di Perasmus nih. Gimana ya supaya jadi dokimion? Stop. Bagaimana Perasmus ini tidak masuk? Caranya untuk tidak masuk adalah dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai, Perasmusnya ayat-ayat Alkitab loh. Saudara sudah baca ya? Iblis pakai apa waktu mencobai Tuhan Yesus? Pakai ayat Alkitab. Tapi dibalas oleh Tuhan Yesus dengan ayat Alkitab. Dengan ayat Alkitab juga dikatakan tetapi Allah berfirman, tetapi ada tertulis. Dari mana dia tahu? Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya yang bisa menghentikan Perasmus masuk ke dalam kita. Kalau kita tidak kenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa mencegah Perasmus masuk? Persoalan yang paling sulit adalah firman Tuhan yang masuk ke telinga kita, keluarnya ke sini. Cepat. Kalau firman Tuhan masuk ke sini, turun ke sininya, itu bukan 30 cm, 300 kilo jauhnya. Nggak nyampe-nyampe, lama banget ya turun ke hati ya. Pelannya bukan main. Seperti kiong siput yang sedang jalan. Ini kalau kebenaran firman Tuhan turun dari sini ke sini, aduh 300 kilo lu jauhnya. Tapi kalau Perasmus dari sini ke sini 30 cm. Saudara ngerti maksud saya? Begitu sulitnya untuk kita yang kalau kita tidak mau mempelajari firman Tuhan sebagai defensive mechanism kita, sebagai cara kita mencegah supaya Perasmus jangan masuk. Semakin banyak pengertian kita akan firman Tuhan, semakin banyak kita menjalankan kehidupan kita dalam firman Tuhan, semakin kuat, semakin banyak dokimion kita alami. Amin. Ini diajarkan oleh Yakobus. Karena dokimion inilah yang membawa kesempurnaan. Inilah yang membawa kesempurnaan dalam Kristus. Ayat kelima berkata apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, nasihat yang luar biasa untuk supaya mengalami dokimion. Dia bilang kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Untuk menghadapi Perasmus dan menjadikan Perasmus itu dokimion, kita perlu hikmat Tuhan. Jangan pikir, nah ini kadang-kadang kita nih suka menggampangkan Perasmus ya. Cobaan tuh, yang ini gampang, saya bisa atasi. Oh yang ini, nggak masalah buat saya sudah biasa. Oh yang ini, selalu kita berpikir bahwa kita akan sanggup menghadapi Perasmus.
begitu kita berpikir, kita menggampangkan Perasmus, saya bisa pastikan saudara akan jatuh. Saya bisa pastikan kita akan jatuh. Itu sebabnya perlu sekali hikmat dari Tuhan. Setiap Perasmus tidak ada yang enteng. Tidak ada yang namanya Perasmus itu enteng. Tidak ada. Nyetir mobil saja, saudara begitu pulang dari gereja ini, begitu nyetir mobil, saudara akan menghadapi Perasmus gak? Iya, apa? Dipotong orang. Motor itu kalau jalan gitu ya, kira tinggal kalang kabut. Perasmus gak? Oh iya, bisa jadi Perasmus. Jelas bisa jadi Perasmus. Tapi apa yang saudara lakukan dengan Perasmus itu? Begitu banyak setiap harinya kita menghadapi Perasmus. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita berdoa, bergantung. Artinya berdoa apa? Bergantung kepada Tuhan. Jangan anggap enteng Perasmus. Sekecil apapun Perasmus itu di mata kita, tetap bisa membawa kita kepada dosa. Kepada dosa. Apalagi Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat sesuatu, menginginkan, kamu sudah berdosa. Dan Yakobus gak berhenti sampai di sana saja. Dia bahkan berkata dalam pasal 4 ayat 17, kalau saudara tahu apa yang baik, dan saudara tidak lakukan, Yakobus bilang apa? Bilang, itu dosa. Buat orang Kristen, Perasmus itu begitu mengerikannya. Dan begitu banyak celah untuk Perasmus masuk ke dalam hidup kita. Sehingga begitu pentingnya kita semua bergantung kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Betul-betul menempatkan diri kita bergantung pada kuasa, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Supaya Perasmus tidak pernah masuk. Saudara mungkin bisa duduk diam sekarang dan mulai memikirkan. Dari pagi nih sampai sekarang nih. Sudah berapa banyak Perasmus? Sudah berapa banyak Perasmus yang terjadi? Sudah berapa banyak Perasmus yang terjadi dan sudah berapa banyak yang jadi dokimion? Tidak menjadi dosa. Saya nggak akan mengadili. Tetapi kita semua bisa dengan mudah duduk diam, mulai memperhatikan Perasmus yang sudah terjadi. Dari pagi bangun tidur sampai ke sini sekarang dengarkan firman Tuhan. Sudah berapa banyak Perasmus? Dan tetapi berapa banyak yang menjadi dokimion? Yang menjadi dokimion, yaitu kemenangan. Yang membuat kita menjadi sempurna dalam Kristus. Kalau saudara menyadari betapa rapuhnya kita untuk jatuh di dalam Perasmus. Begitu pentingnya saudara bergantung pada firman Tuhan. Dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Bergantunglah kepada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Untuk menjaga kita selalu. Mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan anggap enteng. Karena Tuhan tidak akan berkenan kepada kita yang menganggap enteng segala macam Perasmus. Yang menganggap enteng, menganggap murahnya penebusan Kristus untuk kita. Begitu murahnya sampai-sampai tidak ada artinya. Toh saya bakal diampuni juga. Toh bakal diampuni. Tinggal minta ampun. Gampang kok. Tapi tidak. Tidak seperti itu saudara. Kita disempurnakan ketika dokimion terjadi berulang-ulang. Semakin hari harusnya ketika kita hidup di dalam Tuhan yang sudah menjadi percaya pada Yesus Kristus, yang kita sudah betul-betul punya iman kepada Yesus Kristus, yang sudah katanya punya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Mengubah kita menjadi sempurna dalam Kristus melalui kemenangan demi kemenangan. Demi kemenangan. Menarik sekali, saya mau tutup dengan ini ya. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara sudah mempelajari ini. Ya, tetapi di bait Allah ditaruh di samping.
Di dalam ruang Maha Kudus adanya di tengah-tengah. Adanya di tengah-tengah ya. Dan gak ada yang berani ngebelakangin. Ngebelakangin kamu celaka. Ya, taruh di tengah-tengah. Dan kita di mana? Imam besar. Kan kita sudah jadi imamat yang rajani ya. Sudah kan? Jadi kita bisa masuk ruang Maha Kudus melalui darah Kristus, kita masuk ruang Maha Kudus. Tetapi bukan berarti sekarang waktunya kita terserah, suka-suka aja. Ya, itu jadi perasmos. Aturannya tetap enggak? Tuhan masih kudus enggak? Dan imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus berdiri di samping. Tidak di tengah-tengah, di samping. Dan tadi saya sempat bicara dengan Leo, Leo menarik ya, kenapa ditaruh di samping? Saya nggak tahu. Kalau di bait Allah ada di tengah-tengah, di pusat yang ruang Maha Kudus di tengah-tengahnya. Dan saya bilang, kira-kira tahu nggak apa yang harus dilakukan imam besar untuk melayani ruang Maha Kudus? Kebetulan kalian melayani ruang Maha Kudus ya. Kira-kira tahu nggak apa sih yang harus dilakukan imam besar? Sebagai imam besar. Apakah sebelum masuk ruang Maha Kudus memberikan korban selesai? Saudara belajar lagi dari kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Persiapan imam besar tidak main-main. Bukan ketika dia pas mau melayani, datang dan mempersiapkan diri. Enggak ada. Sepanjang minggu itu mereka harus menjaga kekudusan hidupnya. Untuk melayani ruang Maha Kudus. Untuk berani berdiri di sini. Kamu harus mempersiapkan diri 1 minggu sebelumnya. Hari Senin, hari Minggu, ya hari Minggu merupakan hari pertama. Hari Senin kedua, kamu berdosa. Kamu melanggar firman Tuhan. Kamu tidak hidup menurut firman Tuhan. Kamu gak boleh. Karena waktu penyucian tidak cukup. Tidak cukup untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk melayani di hari Minggu, begitu hari Senin, wow, Minggu siang saja kamu lakukan, belum 7 hari, kamu gak bisa melayani minggu depan. Kamu gak bisa melayani minggu depan. Karena dibutuhkan 7 hari penyucian. Ya, dibutuhkan 7 hari buat penyucian. Jadi gimana? 7 hari, kalau gitu dari minggu pagi kamu sudah siapkan untuk minggu depan nih. Pak Iwan, jadi untuk pelayanan di sini, disiapkannya kapan? Mulai pelayanan jam berapa? Jam 8. Berarti dari jam 8 kamu persiapkan untuk jam 8 hari minggu depan. Dengan kata lain, sepanjang minggu kalian harus mengalami apa? Bukan perasmos. Harus mengalami dokimion. Perasmosnya biarkan sajalah. Selama perasmos tidak masuk ke kita, yang membuat kita berdosa, kita aman. 1 minggu loh. Dari minggu pagi, tadi pagi jam 8 untuk pelayanan minggu depan. Kan lagunya, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah ini masuk loh. Tapi sudah belum mempersiapkan diri. Kalau setiap hari minggu pagi kalian melayani, setiap hari minggu pagi kalian melayani, apa yang kalian harus lakukan? 7 hari di muka harus siap. Begitu selesai pelayanan, begitu mulai pelayanan kalian harus siap lagi buat pelayanan minggu depan, betul ya? Begitu mulai jam 8, kita kumpul nyanyi, saat itu saudara sudah harus mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan. Minggu depannya jam 8 siapin buat minggu depan. Gak main-main. Nah, menjaga supaya terus dalam kemenangan inilah yang menjadi inti dari kehidupan kekristenan kita.
Bagaimana mungkin saudara berkata, saya sudah selamatkan dan dengan sukacitanya berbuat dosa. Dengan sukacitanya hidup seenak-enaknya. Dengan sukacitanya tidak menghargai kekudusan Allah. Dengan sukacita. Saya bilang, omong kosong. Hanya orang yang mengalami dokimion yang terus meneruslah. Jangan menggampangkan, ya tinggal ya pagi minggu pagi Tuhan doanya kan borongan. Tuhan ampuni semua dosa saya. Semua. Enak ya. Sekali berdoa buat semuanya ya. Pengudusannya 1 menit sebelum ibadah mulai. Tuhan, sekarang saya mau layan Tuhan, Tuhan kuduskan saya. Ampuni semua dosa saya, yang semua saya buat Tuhan sepanjang minggu ini. Selesai sudah. Wah, saya bilang murah sekali ya. Kasih karunia Tuhan begitu murahnya ya. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Itu sebabnya Yakobus memperingatkan kita untuk terus menerus mintalah hikmat Tuhan. Ya, mintalah hikmat Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hikmat untuk mengatasi perasmos, hendaklah kamu memintanya kepada Allah. Kamu memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan yang padamu. Ini janji Tuhan. Apakah saudara mau minta? Ini janji Tuhan untuk berikan. Kalau saudara minta. Saudara, sekali lagi saya ingatkan. Perasmos gak peduli seperti apa bentuknya. Jangan pernah anggap enteng. Sekali kita anggap enteng, kita pasti jatuh. Iblis itu begitu jahat dan begitu cerdiknya. Saudara, kalau saudara anggap enteng sekali saja, sama saya bisa kepastikan saudara akan jatuh. Ayo, alami dokimion sebanyak-banyaknya. Itulah baru bisa kita berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu berkat apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kalau itu jadi dokimion. Kalau itu jadi dokimion. Enggak ada yang diberkati, yang namanya diberkati. Begitu pentingnya kita menjaga hati kita. Begitu pentingnya kita menjaga hati kita. Sehingga pada awal saya katakan, apakah orang Kristen harus kaya raya? Atau tidak boleh kaya? Bukan persoalannya. Persoalannya adalah begitu ketika kita mau menjadi kaya, apa yang kita lakukan? Perasmos demi perasmos akan hadir. Perasmus yang menjadi dosa atau perasmus yang menjadi dokimion. Perasmus yang jadi hamartia, yaitu dosa, atau perasmus yang jadi dokimion. Salomo suatu kali berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya jangan menjadi terlalu kaya. Karena aku akan menjadi sombong. Tetapi jangan buat aku terlalu miskin sehingga aku menghina engkau. Yang dimaksudkan oleh Solomon bukan masalah kaya atau miskin. Bagaimana dia minta supaya Tuhan menjaga hatinya. Bagaimana Tuhan menjaga hati saudara sekalian. Dokimion. Nah saya tambahin satu lagi kata ya. Udahlah dosa aja yang gampang. Perasmos jadi dokimion, orang tahu perasmos jadi dosa. Kalau selama perasmos jadi dosa, kita membawa celaka. Menjadi masalah buat hidup kita. Tetapi perasmos yang jadi dokimion membawa kesempurnaan dalam Kristus. Bahkan ayatnya kan luar biasa. Bilang apa? Dikatakan apa? Supaya
kamu menjadi, coba perhatikan ayat 4. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ini firman Tuhan. Bicara punya duit gak punya duit, kalau udah sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun, ya saya lebih baik gak usah kaya. Tapi pas-pasan ya, Pak Iwan ya. Pas mau beli mobil, ada duitnya. Kan lebih enak daripada kaya juga buat apa, pusing. Tapi kalau hidup pas-pasan kan enak ya. Tapi kecut nih. Sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Saudara, kita semua bisa seperti itu loh. Semua kita. Ini firman ini bukan untuk Pak Iwan sendiri atau buat Hari Sudarma sendiri, bukan. Buat kita semua. Bagaimana kita semua menjadi sempurna. Bagaimana kita semua menjadi utuh. Bagaimana kita semua tidak kekurangan suatu apapun juga. Tidak kekurangan. Bukan keserakahan. Kesempurnaan dalam Kristus. Perasmus jadi dosa atau jadi dokimion. Perasmus jadi dosa untuk saudara atau jadi dokimion. Saudara punya pilihan sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya berharap kita semua memilih untuk mendapatkan dokimion terus-menerus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau menolong kami untuk melihat betapa mengerikannya pencobaan iblis. Betapa mengerikannya Perasmus ini yang bisa menjadikan kami berdosa. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menjanjikan Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau berikan supaya kami punya hikmat di dalam mengatasi berbagai pencobaan Perasmus dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya hikmat ini menolong kami untuk mendapatkan kemenangan yang terus menerus. Sehingga kami menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami berdoa supaya firman-Mu ini dan Roh-Mu yang kudus akan menanam pikiran kami Tuhan. Menjadi suatu kebenaran buat hidup kami. Yang kami hidupi setiap harinya. Supaya kami menjadi pemenang-pemenang. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Selalu menang di dalam Tuhan. Karena Roh-Mu yang kudus yang sudah memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kuasa-Mu yang begitu melimpah kepada kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.